Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan kembali materi perkuliahan pada mata kuliah ilmu dan tafsir Quran pada kelompok 15. Saya akan menjelaskan mengenai yaitu ayat-ayat tentang pendidik dalam pendidikan. Dijelaskan pada beberapa surat Al-Quran bahwa terdapat beberapa ayat tentang pendidik dalam pendidikan Al-Quran. Ya, ayat-ayat tentang pendidik yang kita telah ketahui di beberapa surat-surat yang telah dijelaskan. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi dalam segi kognitif, yaitu ilmu pengetahuannya. Yang kedua, psikomotor, keterampilan dalam melakukan hal sesuatu. Dan yang ketiga yaitu afektif dalam mencapai kedewasaan. Ketiga potensi tersebut sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hanya saja setiap manusia berbeda arah dari potensi tersebut. Apakah yang lebih baik di kognitifnya bagian tertentu atau psikomotor maupun afektif. Di Al-Quran telah dijelaskan di surat An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna rabbuka illa nahli anittakhidhi min al-jibali buyutan wa minal sajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu lah yang mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Tafsir Al-Sa'id menjelaskan pada ayat tersebut bahwa lebah itu mendapatkan yaitu ilham dari Allah yang berupa bimbingan. Allah memberikan kemudahan bahagia bagi lembah untuk menuju rumput ya. Saya lanjutkan kembali bahwa tafsir tersebut menjelaskan Allah telah memberikan ilham yang berupa keinginan lebih dari suatu lebah ya, untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal, menuju rumput dan taman yang untuk mencari nafkahnya. Kemudian dijelaskan pada tafsir Al-Wa'ij yang memberikan keterangan bahwa Allah telah memberikan kemudahan, yaitu berupa habitat, arahan kepada lebah ya, untuk memperbaiki dan memberikan tempat yang terbaik buatnya ya. Jadi pendidik itu dijelaskan yang paling besar yaitu dari Allah, dan yang peserta didik adalah lebahnya atau makhluknya. Adapun ayat lain yang menjelaskan pada surat Al-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Pendidik adalah orang tua al-walidain yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anaknya. Dijelaskan tafsir Al-Said Al-Qutub menjelaskan dari memelihara dirinya, kemudian keluarga. Dalam surat Al-Tahrim tersebut adalah hendaklah orang tua muslim benar-benar menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya, termasuk anak dari api neraka itu. Nah, salah satunya itu dengan melalui pendidikan. Maksudnya pendidikan agar mengajarkan anak yang sebagai salah satu anggota keluarga untuk mengajarkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini
pengertian pendidikan itu adalah yang bertanggung jawab atas perkembangan dari muridnya atau anaknya. Nah, tugas pendidik Al-Ghazali telah menjelaskan. Yang pertama yaitu menyempurnakan, kedua membersihkan, dan ketiga mensucikan dan membawakan hati manusia dalam proses pembelajaran dalam mendekati diri kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu tugas pendidik menurut Al-Ghazali. Nah, ayat suci Al-Quran menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka kepada ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Menurut Quraisy Shihab, ini merupakan ayat yang diturunkan dari permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa akan ada suatu hari yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan membacakan, mensucikan dan menjelaskan. Ya, tafsir Quraisy Shihab menjelaskan tugas untuk terus membaca kepada mereka yaitu ayat-ayatmu, baik berupa wahyu yang diturunkan di alam raya yang Kau ciptakan dan mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran. Selain itu mengerjakan kebijakan dan memahaminya sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari segala yang mudarat. Nah, dari situ Al-Quran telah menjelaskan tugas pendidik itu tidak hanya untuk menyampaikan saja, tapi harus menjelaskan dan memahami, ya, membuat peserta didik itu lebih paham mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat agar peserta didik dapat membedakan dan bisa memilih yang terbaik. Ayat lain dijelaskan Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ba'atsa fil amid rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhukum kitaba wal hikmata wa in kanu min qabla lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepadamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan nyata. Tafsir ini, ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW datang ke bumi ini untuk menyempurnakan, menyampaikan apa yang itu kebaikan dari masyarakat yang mengalami kesesatan saat itu. Pada kedua ayat ini mendapatkan tugas sebagai pendidik, yaitu tarbiyah yang dijabarkan seperti pertama itu membacakan atau sebut tilawah ayat-ayatnya kepada mereka yang selanjutnya mensucikan atau tazkiyah, dan yang ketiga yaitu ta'lim, mereka kitab yang menjelaskan, mengajarkan. Ketiga ini adalah tugas pendidik yang utama. Kita menyampaikan, mensucikan di sini adalah membedakan, ya, atau memperbaiki apa yang telah menjadi kesalahan, dan taklim menjelaskan kembali. Walaupun peserta didik itu tidak bisa memahami, tidak susah memahami, tapi kita harus memahaminya dan menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, ini adalah isinya, ya. Tilawah dalam membacakan ayat-ayat Allah. Tujuannya dengan cara membacakan, memandang fenomena alam sebagai ayat Allah, serta memiliki keyakinan semua adalah ciptaan dari Allah. Tazkiyah yaitu mensucikan, yaitu penanaman ilmu pengetahuan, memelihara dan mengembangkan akhlak yang terpuji.
dan taklim. Tugas itu menjelaskan pesan-pesan normatif seperti halal, haram, baik, buruk, kepentingan hidup mereka sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang ketiga pembahasannya yaitu interaksi pendidikan dengan peserta didik. Pada ayat suci Al-Quran dijelaskan pada tafsir At-Taubah ayat 129 bahwa interaksi pendidik dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam usahanya memberikan petunjuk kepada kaum kafir Quraisy dengan cara mengasihi dan menyayangi untuk mukmin selanjutnya. Ini adalah secara tidak langsung Nabi Muhammad bagaimana menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy. Dapat dianalogikan Nabi Muhammad sebagai pendidik. Nah, pada dasarnya yaitu menyayangi dan mengasihi kepada orang-orang mukmin. Ya, tidak membeda-bedakan walaupun beliau itu belum mukmin atau tidak mukmin. Ya. Dan dilakukan dengan sabar, tidak bersedih hati apabila petunjuk tidak diterima oleh peserta didik. Karena Allah yang Maha mengetahui apa yang kita telah lakukan. Tafsir At-Taubah ayat 129 membagi menjadi 3. Yang pertama bahwa interaksi membagi menjadi 5, bahwa interaksi pendidik ke peserta didik itu dibagi beberapa. Yang pertama itu lemah lembut, mengindikasikan bahwa pendidik sebagai pewaris Nabi ditunjukkan dengan teladan sikap lemah lembut kepada beliau dalam mengajarkan tugas, mengajarkan kepada peserta didik. Kedua yaitu menampilkan sikap mudah memaafkan. Ya, yang kedua yaitu sebagai pendidik dalam berinteraksi kita harus mudah memaafkan. Ya, kita tahu peserta didik itu pasti ada yang salah. Dan peserta didik ada yang tidak menyukai kepada pendidiknya. Kita harus mudah memaafkan. Al-Quran menjelaskan yaitu surat 42 ayat 43 sampai ayat 43 pada surat Asy-Syura. Ya, itu dijelaskan bahwa setiap muslim harus mudah meminta maaf. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad mencontohkan dalam berinteraksi kepada peserta didik yaitu meminta maaf apa itu kesalahannya atau kita tidak sengaja untuk berbuat salah. Dan yang keempat yaitu bermusyawarah dengan berdialog untuk menyadari kecerahan berpikir dan ketajaman dalam analisis yang belum cukup, sehingga hasil dialog dapat dijadikan sebagai patokan keberhasilan dalam pendidikan, ya, atau peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Tidak hanya pendidik, peserta didik pun harus ingin sama-sama bermusyawarah dan berdialog dalam menyelesaikan suatu materi atau masalah. Kesimpulannya yaitu Al-Quran sebagai pedoman umat Islam untuk menerangkan secara langsung maupun tidak langsung mengenai pendidik, tugas pendidik, dan interaksi bagaimana pendidik pada peserta didik. Selanjutnya tugas pendidik dibagi menjadi 2, yaitu tilawah, mengajarkan membaca, tazkiyah, mensucikan akhlak, dan keempat taklim, menjelaskan ilmu. Adapun ayat Al-Quran secara langsung dan tidak langsung untuk mengajarkan kepada pendidik dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik, yaitu dengan lemah lembut, memaafkan, meminta maaf, dan musyawarah dengan dialog dalam proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi tafsir ilmu dan tafsir Quran. Selanjutnya saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.